Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Syifa selaku dosen mata kuliah Statistika dan teman-teman sejawat kelas MN21D yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat berupa kesehatan dan salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Rasulullah SAW. Topik yang akan kita bicara mengenai regresi linear berganda. Saya Nadia Septiani selaku moderator dan pembawa materi akan membimbing jalannya diskusi ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok ini, kelompok 6. Pertama ada Ayu Nuradilah, selanjutnya ada Devana Angela Putri Erin Tasya, kemudian ada saya sendiri Nadia Septiani, kemudian ada Rahma Alia, dan yang terakhir ada Teddy Luwai. Baik, langsung saja kepada topik pembahasan yang pertama. Kemudian slide selanjutnya itu bagian keterangan. Nah, di sini berupa ada NIM, kelompok, kelas, dan job deskripsi. Nah, job deskripsi di sini itu merupakan pembagian tugas dari kelompok kami, kelompok 6, seperti itu. Kemudian selanjutnya ini analisis regresi linear berganda. Nah, ini soalnya pertama, pengaruh biaya produksi boneka dan tingkat keuntungan terhadap harga jual boneka di Kecamatan Cikampek atau Kota Baru pada tahun 2013 sampai 2022. Nah, variabel X1-nya itu biaya produksi boneka, kemudian variabel X2-nya itu tingkat keuntungan, dan variabel Y-nya itu harga jual boneka. Nah, selanjutnya ini merupakan data-data. Kemudian kelompok 6 ini mengambil contoh dari data sekunder yang dari perusahaan produksi boneka. Jumlahnya itu ada 10 data. Nah, kemudian hubungan simultan regresi. Dalam mencari regresi ini banyak menggunakan rumus. Pertama, kita harus mencari A, B, C, D, E, dan F. Langsung saja ke pembahasan ya. Pertama, kita mencari A terlebih dahulu. A sama dengan N dikali sigma X1Y dikurangi dengan sigma X1 kali sigma Y. Nah, di sini soalnya itu A sama dengan 10, itu dari N, banyaknya data. Kemudian dikali dengan 9382 itu dari sigma X1Y. Kemudian dikurangi dengan 145 itu dari sigma X1. Kemudian dikali dengan 641 itu dari sigma Y. Kemudian A sama dengan 93820 itu dari 10 dikali 9382, kemudian dikurangi dengan 92945 itu dari hasil perkalian 145 dikali 641. Nah, A sama dengan 875, seperti itu. Kemudian B sama dengan N dikali dengan sigma X2 kuadrat dikurangi dengan sigma X2 dikuadratkan. Nah, selanjutnya untuk mencari B itu, B sama dengan 10 itu dari N, banyaknya data, kemudian dikali dengan 2679 itu dari sigma X2 kuadrat, dikurangi dengan 25921 dari sigma X2 dikuadratkan. B sama dengan 26790 itu dari 10 dikali 2679 dikurangi dengan 25921 itu dari yang sigma X2 dikuadratkan. Nah, B sama dengan 869. Nah, selanjutnya rumus mencari C sama dengan N dikali sigma X1 X2 dikurangi dengan sigma X1 dikali sigma X2. Nah, C sama dengan 10 itu dari N, banyaknya data, dikali dengan 2257 itu dari sigma X1 X2 dikurangi dengan 145 itu dari sigma X1 dikali dengan 161 itu dari sigma X2. C sama dengan 22570 itu dari 10 dikali 2257, kemudian dikurangi dengan 23345 itu dari 145 dikali 161. Nah, C sama dengan negatif 775. Nah, kemudian selanjutnya untuk mencari D.
rumusnya itu N dikali sigma X2 Y dikurangi dengan sigma X2 dikali sigma Y. Nah, D sama dengan 10 itu dari N banyaknya data, kemudian dikali dengan 10237 itu dari sigma X2Y dikurangi dengan 161 itu dari sigma X2 dikali dengan 641 itu dari sigma Y. Nah, D sama dengan 102370 itu dari 10 dikali 10237, kemudian dikurangi dengan 103201 itu dari 161 dikali 641. Nah, D sama dengan negatif 831. Nah, selanjutnya untuk mencari E, itu rumusnya N sama dikali sigma X1 kuadrat X2 kuadrat, kemudian dikurangi dengan sigma X1 dikuadratkan. E sama dengan 10 itu dari banyaknya data atau dari N dikali dengan 2175 itu dari sigma X1 kuadrat dikurangi dengan 21025 itu dari sigma X1 dikuadratkan. Nah, E sama dengan 21750 itu dari 10 dikali 2175, kemudian dikurangi dengan 21025 itu dari sigma X1 dikuadratkan. Nah, E sama dengan 725. Kemudian terakhir mencari F. F itu rumusnya F sama dengan EB dikurangi C kuadrat. F sama dengan 725 itu dari hasil E, kemudian dikali dengan B itu hasil 869 dikurangi dengan C kuadrat. Nah, C kuadrat itu tadi hasilnya negatif 775. Maka F sama dengan 63025 itu dari 725 dikali 869 dikurangi dengan negatif 775 kuadrat, hasilnya 600625. Nah, F sama dengan 29400, seperti itu. Nah, di slide selanjutnya itu mencari B1, B2, dan A. Dan mencari B1 itu rumusnya B1 sama dengan A dikali B dikurangi C kali D dibagi dengan F. Langsung saja ke pembahasan. B1 sama dengan 875 itu dari hasil A, kemudian dikali dengan 869 itu dari hasil B, dikurangi dengan C itu hasilnya negatif 775 dikali dengan hasil D, hasilnya negatif 831 dibagi dengan F itu hasilnya 29400. Nah, B1 sama dengan 116350 itu dari 875 dikali 869 dikurangi negatif 775 dikali negatif 831 dibagi dengan 29400 itu dari hasil F. Nah, B1 sama dengan 3,957. Kemudian mencari B2. Rumusnya itu D kali E dikurangi A kali C dibagi dengan F. B2 sama dengan negatif 831 itu dari D, hasil D. Kemudian dikali dengan 725 itu dari hasil E. Kemudian dikurangi dengan 875 itu dari hasil A. Dikali dengan negatif 775 itu dari hasil C. Dibagi dengan 29400 itu dari hasil F. Kemudian B2 sama dengan negatif 602475 itu dari negatif 831 dikali dengan 725. Kemudian dikurangi dengan negatif 678125 itu dari 875 dikali dengan negatif 775 dibagi dengan 29400 itu dari hasil F. Nah, B2 sama dengan 75650 itu dari negatif 602475 dikurangi 67 negatif 678125 dibagi dengan 29400. Nah, B2 sama dengan 2,573. Kemudian mencari A itu rumusnya sigma Y dikurangi B1 dikali dengan sigma X1 dikurangi B2 dikali sigma X2 per N. Nah, A sama dengan 641 itu dari sigma Y dikali dengan 3,957 itu dari B1 dikali dengan 145 itu dari sigma X1, kemudian dikali dengan 2,573 itu dari B2, hasil B2, kemudian dikali dengan 161 itu dari sigma
X2 dibagi dengan 10 itu banyaknya data atau N. Nah, A sama dengan negatif 347,02 itu dari 641 dikurangi 3,957 dikali dengan 145 dikurangi dengan 2,573 dikali 161. Nah, dibagi dengan 10 itu dari banyaknya data atau N. Nah, A sama dengan negatif 34,702. Nah, di sini mencari persamaan. Mencari persamaan itu rumusnya Y sama dengan A tambah B1 X1 ditambah B2 X2. Nah, maka Y sama dengan negatif 34,702 itu dari hasil A ditambah 3,957 X1 itu dari jumlah B1 ditambah dengan 2,573 X2 itu dari hasil B2, seperti itu. Kemudian slide selanjutnya ini membahas penyelesaian koefisien determinasi. Nah, rumusnya itu sendiri R² sama dengan N dikali A dikali sigma Y ditambah B1 dikali sigma Y X1 ditambah B2 dikali sigma Y X2 dikurangi sigma Y dikuadratkan dibagi dengan N dikali sigma Y kuadrat dikurangi dengan sigma Y dikuadratkan. Nah, langsung saja ke pembahasannya. R² sama dengan 10 itu dari banyaknya data atau N dikali dengan negatif 34,702 itu dari hasil A dikali dengan sigma Y itu hasilnya 641 ditambah dengan 3,957 itu dari hasil B1 dikali dengan 9382 itu dari sigma Y X1 kemudian ditambah dengan B2 hasilnya 2,573 dikali sigma Y X2 itu hasilnya 10237 kemudian dikurangi dengan Y sigma Y dikuadratkan hasilnya 641 dikuadratkan dibagi dengan N itu banyaknya data kemudian dikali dengan sigma Y kuadrat hasilnya 41245 dikurangi dengan sigma Y dikuadratkan itu hasilnya 410881. Maka R² sama dengan 132293 itu dari 10 dikali negatif 34,702 dikali 641 ditambah 3,957 dikali 9382 ditambah 2,573 dikali 10237 dikurangi 641 dikuadratkan. Nah, hasilnya 132293 kemudian dibagi dengan 1569 itu dari 10 dikali 41245 dikurangi 410881 maka R²-nya itu 0,843. Jadi kesimpulannya biaya produksi dan tingkat keuntungan mempengaruhi harga jual sebesar 84,3%, sedangkan sisanya 15,7% itu dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti, seperti itu. Kemudian mencari koefisien korelasi. Rumusnya itu kan R sama dengan akar R². Nah, jadi R-nya itu kan R²-nya itu kan sudah diketahui ya, hasilnya itu kan 0,843. Jadi kita akarkan saja. Jadi R sama dengan akar 0,843 itu hasilnya 0,918. Jadi kesimpulannya itu korelasi antara biaya produksi dan tingkat keuntungan terhadap harga jual merupakan korelasi positif kuat. Artinya jika biaya produksi dan tingkat keuntungan naik, maka harga jual pun akan naik. Kemudian slide selanjutnya ini membahas penyelesaian hubungan parsial. Rumusnya ini sama seperti hubungan simultan. Pertama kita mencari A, B, C, D, E, dan F. Seperti itu tadi rumusnya sudah dijelaskan dalam regresi simultan. Seperti itu.
Kemudian slide selanjutnya itu mencari RYX2. Nah, di sini rumus RYX2 itu sama dengan N dikali sigma YX2 dikurangi dengan sigma Y dikali dengan X sigma X2 per akar N dikali sigma Y kuadrat dikurangi dengan sigma Y dikuadratkan dikali dengan N dikali dengan sigma X2 kuadrat dikurangi dengan sigma X2 dikuadratkan. Nah, langsung saja ke pembahasan soalnya. RYX2 sama dengan 10 itu dari N banyaknya data dikali dengan 10237 itu dari sigma YX2 dikurangi dengan 641 itu dari sigma Y dikali dengan 161 itu dari sigma X2. Nah, dibagi dengan akar 10 itu dari N banyaknya data dikali dengan 41245 itu dari sigma Y kuadrat dikurangi dengan 641 dikuadratkan itu dari sigma Y dikuadratkan dikali dengan 10 itu dari banyaknya data kemudian dikali dengan 2679 itu dari sigma X2 kuadrat dikurangi dengan 161 dikuadratkan itu dari sigma X2 dikuadratkan. Nah, RYX2 sama dengan 102370 itu dari 10 dikali 10237 kemudian dikurangi dengan 103201 itu dari 641 dikali 161 dibagi dengan akar 41245 itu dari hasil perkalian 10 dikali 41245 kemudian dikurangi dengan 410881 itu dari 641 dikuadratkan kemudian dikali dengan 26790 itu dari 10 dikali 2679 kemudian dikurangi dengan 25921 itu dari hasil 161 dikuadratkan. Nah, RYX2 sama dengan negatif 831 itu dari 102370 dikurangi 103201 dibagi dengan akar 1569 itu dari 41245 dikurangi 410881 dikali dengan 869 itu dari 26790 dikurangi 25921. Nah, RYX2 sama dengan negatif 831 dibagi akar 1363461 itu dari 1569 dikali 869. Kemudian RYX2 sama dengan negatif 831 per 1167,673 itu dari akar 1363461. Nah, RYX2 sama dengan negatif 0,712 seperti itu. Kemudian slide selanjutnya mencari RX1 X2. Di sini rumusnya RX1 X2 sama dengan N dikali sigma X1 X2 dikurangi dengan sigma X1 dikali dengan sigma X2 per akar N dikali sigma X1 kuadrat dikurangi sigma X1 dikuadratkan dikali dengan N dikali sigma X2 kuadrat dikurangi sigma X2 dikuadratkan. Nah, langsung saja ke pembahasannya. RX1 X2 sama dengan 10 itu dari banyaknya data atau N dikali dengan 2257 itu dari sigma X1 X2 dikurangi dengan 145 itu dari sigma X1 dikali dengan 161 itu dari sigma X2 dibagi dengan akar 10 itu dari N banyaknya data dikali dengan 2175 itu dari sigma X1 kuadrat dikurangi 145 dikuadratkan itu dari X1 dikuadratkan, kemudian dikali dengan 10 itu banyaknya data atau N, dikali dengan 2679 itu dari sigma X2 kuadrat, dikurangi dengan 161 dikuadratkan itu dari sigma X2 dikuadratkan. Nah, RX1 X2 sama dengan 22570 itu dari 10 dikali 2257 kemudian dikurangi dengan 23345 itu dari 145 dikali dengan 161 kemudian dibagi dengan akar 21750 itu dari 10 dikali 2175 kemudian dikurangi dengan 145 dikuadratkan hasilnya 21025 dikali dengan 10 dikali 2679 itu hasilnya 26790 dikurangi dengan 161 dikuadratkan hasilnya 25921. RX1 X2 sama dengan negatif 775 itu dari 22570 dikurangi 23345 dibagi dengan akar 725 itu dari 21750 dikurangi 21025 dikali dengan 869 itu dari 26790 dikurangi 25921. RX1 X2 sama dengan negatif 775 dibagi dengan akar 6300025 itu dari akar 725 dikali
869 hasilnya akar 630.025. Nah, Rx1 X2 sama dengan negatif 775 dibagi dengan 793,741 itu dari akar 630.025. Rx1 X2 sama dengan negatif 0,98 seperti itu. Kemudian selanjutnya mencari koefisien determinasi. Nah, rumusnya itu R square sama dengan N dikali A dikali sigma Y ditambah B1 dikali sigma YX1 ditambah B2 dikali sigma YX2 dikurangi dengan sigma Y dikuadratkan dibagi dengan N dikali sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y dikuadratkan. Nah, langsung saja ke pembahasannya. R square sama dengan 10 itu dari N banyaknya data dikali dengan negatif 34,702 itu dari hasil A dikali dengan 641 itu dari sigma Y ditambah 3,957 itu dari hasil B1 dikali dengan 9382 itu dari sigma YX1 ditambah dengan 2,573 itu dari hasil B2 kemudian dikali dengan 10,237 itu dari sigma YX2 dikurangi dengan 641 dikuadratkan itu dari sigma Y dikuadratkan dibagi dengan 10 itu dari banyaknya data atau N dikali dengan 41245 itu dari sigma Y dikuadrat dikurangi dengan 641 dikuadratkan itu dari sigma Y dikuadratkan. R square sama dengan 1322,93 itu dari hasil 10 dikali negatif 34,702 dikali 641 ditambah 3,957 dikali 9382 ditambah 2,573 dikali dengan 10237 dikurangi dengan 641 dikuadratkan dibagi dengan 41245 0 itu dari 10 dikali 41245 dikurangi dengan 410,881 itu dari 641 dikuadratkan R square sama dengan 1322,93 dibagi dengan 1569 itu dari 412,450 dikurangi dengan 410881 hasilnya 1569 maka R square sama dengan 0,843 seperti itu. Kemudian slide selanjutnya ini merupakan hasil output SPSS dalam bagian persamaan regresi. Tadi kan rumusnya mencari persamaan itu Y sama dengan 1 tambah B1X1 ditambah B2X2. Nah, Y sama dengan negatif 34,702. Di hasil output SPSS-nya bagian konstan itu hasilnya negatif 34,711. Kemudian ditambah dengan 3,957 X1 itu dari B1X1. Itu kalau di output SPSS-nya itu bagian biaya produksi boneka. Kemudian ditambah dengan 2,573 X2 itu dari B2X2. Kalau di hasil output SPSS-nya itu ada di bagian tingkat keuntungan. Jadi persamaannya yaitu Y sama dengan negatif 34,702 ditambah 3,957 X1 ditambah dengan 2,573 X2 seperti itu. Kemudian korelasi di dalam output SPSS-nya bagian model summary ini korelasinya 0,918 dan R square-nya itu 0,843. Sama hitungannya seperti hitungan manual yang tadi sudah saya jelaskan. Kemudian ini di korelasi ini arahnya positif dan korelasinya ini kuat seperti itu. Kemudian slide selanjutnya yaitu hasil output SPSS hubungan parsial. Di sini X1-nya itu korelasinya 0,82. Kemudian di model summary ini X2-nya yaitu korelasinya itu 0,712 sama ya hasilnya seperti manual yang tadi sudah saya jelaskan. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 6. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.